Udah baca belum? Halo guys, sudah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini kita bakalan haul-haulan lagi ya. Ini adalah jajan komik yang sudah aku beli ya selama kurang lebih 1 bulan. Dan seperti biasa aku belinya di marketplace. Dan lagi-lagi ini harganya murah ya, rata-rata murah. Dan kondisinya juga bermacam-macam ya. Ada yang masih baru, ada juga yang merupakan komik pre-love. Jadi seperti biasa aku ingin nunjukin ke teman-teman apa saja sih komik yang sudah aku beli selama 1 bulan ini. Penasaran gak sih? Yuk kita lihat yuk. Oke, kita mulai dari komik yang pertama. Di sini sudah aku guntingin ya. Jadi kita nggak capek-capek lagi untuk ngegunting. Di sini ada 1 komik doang. Jadi aku udah guntingin ya. Nempel. Ya, di sini adalah komik legendaris ya, karya dari Yoshida Akimi Sensei. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya. Ini adalah Banana Fish ya. Ini dulu sangat legend banget dan rada-rada kontroversial juga sebenarnya temanya. Tapi ini sebenarnya ceritanya bagus ya. Aku suka dengan Banana Fish ini. Dulu sempat ada animenya juga, tapi animenya lumayan telat juga adaptasinya itu. Dan ini keren banget dan rada-rada susah dicari ya. Jadi Banana Fish itu aku udah ngoleksi dari lama, tapi masih banyak yang bolong-bolong. Jadi ya itulah, ngomplitin beberapa yang masih bolong-bolong itu ya, Banana Fish ini. Mungkin one day Banana Fish ini bakalan dapat adaptasi live action ya. Karena materinya live action banget sih gitu. Tapi kita lihat sajalah nanti ya gitu. Banana Fish ini bagus banget, dan ini dulu Akimi Sensei ini terinspirasi dari River Phoenix ya. Mungkin teman-teman yang pencinta film Hollywood sudah tahu ya, aktor legendaris dari Amerika itu River Phoenix. Aku juga penggemar River Phoenix. Dulu dia yang main Stand By Me ya. Itu adaptasi live action dari novelnya Stephen King. Itu aku suka banget. Itu pertama kali aku kenal River Phoenix dulu di Stand By Me, dan aku ngefans banget dan sayang banget dia meninggal muda ya di tahun 1993 gitu. Sayang banget. Pokoknya ini keren lah Banana Fish ini. Lalu di sini ada komik kedua. Oh, di sini ada berapa? Ini ada Pokemon ya. Ini Pokemon Zoroark ya, Master of Illusion. Ini karya dari story dan artnya Momota Inoue Sensei dengan original konsep Satoshi Tajiri, supervised by Tsunekazu Ishihara, dan script by Hideki Sonoda ya. Ini terbitan Viz ya, Viz Kids, dan karena komik Pokemon nggak terlalu banyak ya di Indonesia. Kayaknya beberapa adaptasi movie-nya sudah dikomikin, ada beberapa, tapi masih banyak yang belum. Aku nggak tahu yang Zoroark ini kayaknya belum diterbitin di Indonesia sih. Gitu. Jadi kemarin kebetulan nemu murah, makanya aku beli ini. Dan kalau nggak salah yang Zoroark ini juga ada movie-nya ya. Ini based on movie deh kalau nggak salah. Ya nggak sih, aku rada-rada lupa karena udah lama nggak ngikutin movie Pokemon ya, yang terbaru-terbaru terutama. Terus ini ada Pokemon Adventures ya, nomor 2. Ini karya dari Hidenori Kusaka Sensei ya, dengan artnya by Mato Sensei. Aduh, aku suka banget dengan artnya Mato Sensei ini. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosan ya aku bercerita bahwa Pokemon Adventures ini adalah franchise dari Pokemon yang paling aku sukai dan paling keren ya kalau menurut aku ya. Karena lebih dapat aja gitu petualangannya di Pokemon itu, di Pokemon ini, dan bintang utamanya itu banyak gitu. Jadi ada si Red, ada Green, Blue, dan lain-lain gitu. Jadi nggak cuma berputar di si Red doang, tapi banyak gitu bintang utamanya, dan ini keren banget. Aku suka banget dengan Pokemon Adventures ini, dan berharap one day nanti ada penerbit lokal ya. Tidak bosan-bosan aku berharap ada berdoa bahwa one day nanti Pokemon Adventures ini bisa terbit di Indonesia, karena ini keren banget cuy gitu. Ini masih ongoing ya gitu. Dan sayang banget kalau nggak salah Mato Sensei ini stop di Pokemon Adventures di nomor 9. Jadi di nomor 10 dia nggak jadi ilustrator lagi di Pokemon Adventures karena ada masalah kesehatan deh kalau nggak salah gitu. Jadi Mato Sensei diganti dengan Sensei siapa gitu, aku lupa namanya gitu. Tapi tetap masih keren ya ceritanya karena seru banget gitu. Di sini kita punya The Black Swindler ya. Ini karya dari Kuromaru Sensei dan Natsuhara Takeshi Sensei ya.
pemenang Shogakukan Manga Award ke-53. Dan mungkin juga teman-teman yang sering nonton video haul-haulan aku ya, sudah sering banget ya kalau aku beli The Black Swindler ini gitu, yang pertama ini, karena memang masih bolong-bolong, dan kebetulan waktu dulu dia terbit aku nggak ngoleksi gitu karena keterbatasan dana. Jadi aku dulu cuma baca dia di rentalan komik gitu, barulah sekarang ini kayak aku pengen beli The Black Swindler deh gitu. Dan ini lumayan sudah mulai susah dicari ya, The Black Swindler ini. Ada live actionnya, dan ini keren banget ya yang series di yang pertama ini. Kita lanjut lagi ke sampingnya. Oh, di sini pakai kotak ya. Aku tutupin dulu. Oh, ada duit 20.000. Sepertinya ini ada refund ya, ada komik aku yang kosong mungkin. Oh, 25.000 ya. Jadi di refund oleh pembelinya. Aduh, mohon maaf. Di sini kita punya Shiba Tora ya. Ini adalah karya Yuma Ando Sensei dan artnya Masashi Asaki Sensei, nomor 3 dan 12 ya gitu. Shiba Tora ini sebenarnya wishlist aku paling belakang gitu. Jadi karena wishlist utama aku sudah banyak yang sudah terpenuhi, banyak komik-komik yang dulu aku pengen sudah terpenuhi, dan akhirnya komik-komik yang tadinya di wishlist paling belakang maju ke depan, termasuk Shiba Tora ini ya. Jadi aku baru sekarang ya udah mulai lagi ngoleksi Shiba Tora karena dulu nggak komplit. Jadi sempat stop juga ngoleksi Shiba Tora dulu waktu di awal-awal terbit. Dan ya udah kita mulai lagi untuk mengoleksi. Ini bagus ya, aku lumayan suka gitu. Ada live actionnya gitu. Dan kalau nggak salah 15 volume atau berapa ya, aku berapa volume lagi masih kosong. Di samping Shiba Tora ada Altair ya, Tale of the Great War, karya Kotono Kato Sensei ya. Ini juga ada animenya, tapi sayang banget di Indonesia terhenti ya penerbitannya. Ya sudahlah. Dan di sini ada GTO ya, ada GTO ya, Great Teacher Onizuka ya. Ini nomor 22 dan ini 13. Ini karya dari Toru Fujisawa Sensei yang sangat-sangat legend banget dulu di akhir tahun 90-an ya, di pertengahan tahun 90-an atau di akhir 90-an, tapi di Indonesia kemarin lumayan telat terbit versi resminya ya gitu. Dulu sempat terbit bajakannya dan akhirnya GTO terbit versi resminya, tapi waktu itu aku rada-rada kurang klik ya waktu GTO lagi happening banget. Itu aku kayaknya SMP atau SD atau SMP ya. Dan aku waktu itu nonton anime juga nggak klik karena masih bocil banget ya gitu. Sedangkan materi GTO ini kan seinen ya untuk pembaca dewasa. Jadi untuk aku yang masih bocil banget ya, masih remaja waktu itu, jadi nggak masuk gitu cerita GTO ini. Tapi ketika aku sudah dewasa, baca-baca ya lumayan lah, boleh juga lah ya gitu. Dan kebetulan kemarin dapat harga yang murah gitu. Jadi aku memutuskan kayaknya aku bakal ngoleksi GTO deh gitu. Jadi ya pelan-pelan aja gitu ngoleksi GTO ini. Dan ini ada live actionnya, ada animenya, dan banyak ya sequel-sequelnya, ada prequel-prequelnya juga, dan semuanya kayak terbit di Indonesia deh ya. Dan ya ini banyak fansnya juga ya. Tapi untuk anak-anak ya jangan baca GTO dulu ya. Karena mungkin teman-teman yang masih kecil-kecil mungkin juga nggak bakalan doyan juga ya sama GTO ini, karena materinya rada-rada complicated juga ya. Kita lanjutkan ke sampingnya. Maaf, aku nah ini di sini cuma ada 2 komik. Yang pertama di sini ada Fairy Tail ya, nomor 8 karya Hiro Mashima Sensei. Ada animenya, ada movie-nya, dan ini banyak fansnya. Tapi aku lebih suka remaster, tapi Fairy Tail-nya tetap bagus ya gitu. Dan lucunya dulu itu aku pikir Fairy Tail ini waktu dia baru-baru terbit, waktu tahun berapa ya? Waktu itu aku masih SMP deh kalau nggak salah, 2004, 2005 atau berapa gitu ya. Aku pikir dulu itu Fairy Tail ini pengarangnya Eiichiro Oda gitu. Karena waktu aku ngeliat Fairy Tail pertama kali dari covernya itu, vibes-nya itu rada-rada One Piece banget kan gitu. Jadi ternyata pas aku lihat-lihat lagi, Hiro Mashima bukan, ternyata pengarang remaster. Jadi aku dari dulu tuh suka apa ya, waktu awal-awal kenal Hiro Mashima dan Eiichiro Oda itu art style-nya rada-rada mirip. Jadi aku pikir itu adalah 2 orang yang sama gitu. Ternyata itu berbeda ya gitu. Eiichiro Oda dan Hiro Mashima itu adalah 2 orang yang berbeda. Tapi nggak tahu kenapa vibes karakternya itu dulu tuh rada-rada mirip, art style-nya rada-rada mirip gitu. Terutama untuk karakter-karakter utamanya ya gitu.
Jadi lucu aja gitu aku ngeliatnya waktu itu. Padahal waktu itu Eiichiro Oda masih sibuk ya dengan komik One Piece-nya, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi nggak mungkin lah ya kayak Eiichiro Oda bikin komik lagi yang lain petualangan, sedangkan series utama dia aja nggak tamat gitu kan. Fairy Tail. Terus di sini ada Twins Pika ya. Twins Pika ini karya dari Koyaginuma Sensei nomor 15. Ini adalah volume terakhir yang belum aku punya dan udah aku cari selama bertahun-tahun lamanya ya gitu. Karena waktu itu waktu aku ngoleksi Twins Pika itu aku sempat stop gitu. Jadi aku kayak apa ya? Zaman-zaman SMA atau kuliah ya gitu. Aku memutuskan untuk mengurangi judul-judul yang bakalan aku beli gitu karena ada keterbatasan dana dan lain-lainnya ya gitu. Karena kebutuhan zaman kuliah banyak banget gitu. Akhirnya banyak judul-judul yang aku kurangi. Jadi salah satunya adalah Twins Pika gini. Jadi aku tidak membeli lagi terbitan-terbitan baru Twins Pika, dan akhirnya waktu itu skip di nomor 15 dan bertahun-tahun aku nyari ya Twins Pika di marketplace, nggak ketemu karena susah banget seriusan nyari nomor 15-nya. Mungkin Twins Pika dari nomor 1 sampai 16 kalian bakalan gampang nemuin, tapi untuk 15 ini challenging banget sih. Bukan berarti nggak ada ya gitu, karena aku nemu ini gitu, tapi ya susah gitu. Jadi untung-untungan gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngoleksi Twins Pika cabutan, kalian harus berjuang banget nyari nomor 15-nya ini karena nggak tahu kenapa ya gitu. Mungkin cetakannya dulu terbatas atau seperti apa. Tapi Twins Pika ini aku suka. Ada anime dulu di tahun 2000 berapa gitu ya. Next. Thank you, next. Apaan sih? Oh, ini komik ya? Aduh, seriusan komik yang dijadiin bungkus. Aduh, rada-rada sedih ya. Aku nggak tahu kenapa ya kalau misalnya ada yang bungkus aku beli komik gitu terus bungkusannya itu dari potongan komik juga, rada-rada sedih gitu ya. Kok komiknya dijadiin sampul gitu ya, dijadiin bungkusan gitu. Mending dikasih ke aku gitu. Ada di sini kita punya Shattered Knife ya. Ini karya dari Georgie Asakura Sensei ya. Ada nomor 7 dan nomor 8. Ini aku ya mungkin teman-teman yang sering ngeliat haul aku juga sudah tidak asing. Aku ngoleksi santai ya Shattered Knife ini. Dia ada live action ya gitu. Dan ini bagus ya, aku suka dengan Shattered Knife ini. Kita lanjut. Ini aku belinya di Gramedia di Shopee atau Tokopedia, aku lupa ya. Kayak di Tokopedia deh gitu. Karena ini tips ya untuk teman-teman yang pengen nyari komik Gramedia gitu. Silakan datang ke online shopnya Gramedia ya. Itu biasanya di marketplace. Mereka sering ngadain diskon yang besar-besaran ya, khusus untuk pembelian di marketplace gitu. Dan salah satunya ini aku udah lama banget pengen beli Blue Giant ini, dan kebetulan kemarin nemu dia murah banget kemarin, kalau nggak salah sekitaran 7.500 atau berapa ya. Ini cuma tapi di volume 5 ya. Ini karya dari Shinichi Ishizuka Sensei, dan dengar-dengar katanya sih bagus gitu. Aku belum nyentuh sama sekali Blue Giant ini, tapi kemarin itu ke-trigger untuk beli karena dengar-dengar katanya Blue Giant ini tahun ini atau tahun depan bakalan dapat movie adaptasi anime movie di mana gitu, aku lupa. Pokoknya dia dapat adaptasi movie gitu ya. Jadi aku penasaran gitu. Berarti kan ini komik yang bagus ya gitu. Jadi kebetulan dapat yang murah, langsung digas aja. Terus di sini ada Ill Boy and Ill Girl. Ini nomor 3. Ini juga wishlist aku dari lama, tapi di wishlist paling belakang sih gitu. Ini cuma 3 volume sebenarnya, karya dari Nishio Shin dan Akira Akatsuki Sensei. Kalau nggak salah satu sensei ini adalah sensei yang terkenal dengan komik terkenalnya, tapi aku lupa komiknya apa. Dan kata orang ini bagus juga. Jadi aku ya karena kemarin nemu murah ya, ini 7.500, ini juga 7.500, jadi aku beli aja gitu. Jadi silakan ya teman-teman cek di marketplace, terutama di Tokopedia untuk online marketplace-nya Gramedia ya, official Gramedia. Itu biasa mereka selalu mengadakan diskon besar-besaran ya, bisa sampai 80%, 90% di tanggal-tanggal tertentu gitu. Jadi sangat-sangat membantu sekali ya. Oke. Terus di sini ada apa lagi ya? Kayaknya ada di refund juga. Ini ada komik yang kosong ya. Berapa ya? Pokoknya itu ada yang di refund ya. Di sini ada Angel Heart ya, karya dari Tsukasa Hojo
Aduh, mohon maaf, baru buka puasa. Di sini ada Angel Heart ya, karya dari Tsukasa Hojo Sensei nomor 31. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya. Ini sensei yang bikin City Hunter, dan Angel Heart ini adalah paralel universe ya dari City Hunter itu. Jadi aku masih ngoleksi santai dan masih bolong-bolong gitu, karena dulu Angel Heart ini aku tamatin di rentalan, dan ini merupakan wishlist aku paling belakang gitu. Karena nggak mungkin ya gitu aku dalam satu masa, dalam satu tahun itu kayak ngoleksi semua judul, nggak mungkin gitu. Karena uang terbatas, dulu nabung mati-matian untuk bisa beli komik. Jadi nggak mungkin kayak semua judul itu bisa aku beli. Jadi harus ada judul-judul yang kayak ya udahlah aku tamatin di rentalan doang gitu. Dan nanti one day semoga bisa beli gitu. Dan Angel Heart ini adalah salah satunya ya. Kecuali anak sultan ya, kalau anak sultan ya bisa gitu semuanya dibeli gitu, apa yang dibeli. Ini apa lagi? Kosong ya? Oh iya, kosong. Ini aduh, kayaknya aku nggak ngorder ini deh. Kayaknya salah deh ini. Ini ada kisah Smurf ya. Ini adalah komik yang paling aku sukai dari kecil, dulu dari bocil. Smurf ya, dari Peo ya, pengacau di desa Smurf. Ini Gargamel gak sih? Aku suka banget dengan Smurf ini, dan aku masih bolong-bolong. Dulu pernah diterbitin versi oleh penerbit apa gitu, lebih lebar lagi cetakannya. Aku lupa penerbitnya apa, tapi itu penerbit lama, dan ini adalah edisi versi Alex Media ya, jadi lebih kecil. Dan aku suka banget, dulu ada animasinya, ada movie-nya, ada gamesnya dulu di PS. Aku suka banget dulu dengan si Smurf ini. Dan kayaknya aku tidak me-order ini deh ya, kayak ini salah kirim deh atau gimana gitu. Karena aku ingat aku waktu itu aku order Smurf dengan Here We Are deh, tapi kenapa jadi The Impeccable Twins gitu. Aku nggak suka sih sama ini gitu. Ini karyanya siapa ya? Ini Manhwa ya kalau nggak salah, dan nomor 18 lagi gitu. Nanti deh aku cek lagi gitu, karena ini kayak ada kesalahan pengiriman ya. Maka itu buat teman-teman ya, mungkin yang punya online shop gitu, pastikan bahwa apa ya, barang yang kalian kirim itu sudah benar gitu. Dan kalaupun barang yang diorder kosong, mohon konfirmasi gitu. Jadi tidak terjadi kekecewaan ya di kemudian hari gitu. Ya, penjual udah capek-capek ngirim, dan yang nerima malah salah kirimannya gitu, salah orderannya kan. Jadi sama-sama mengecewakan gitu. Jadi please ya, yang jual-jual komik mohon dicek lagi dan konfirmasi kayak gitu ke si pembelinya, Kak ini kosong, di refund atau gimana gitu. Kalau di refund ya di refund. Oh, ini adalah Where is Hell ya, cartoon book by Matt Groening. Ini adalah author kecintaan aku. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka The Simpsons nggak sih? Aku adalah penggemar kartun The Simpsons. The Simpsons itu adalah kartun yang sangat-sangat legend ya, dari tahun 80-an dulu sampai sekarang masih ada. Udah season berapa ya? 30 atau 40-an gitu, aku lupa. Dan itu adalah kartun favorit aku, dan ini merupakan komik dari kreator The Simpsons ya. Matt Groening ini adalah kreator dari The Simpsons, dan ini adalah komik dia pertama-tama dulu waktu awal-awal berkarir. Kalau nggak salah awalnya itu adalah Life is Hell. Jadi setelah ini buku kedua dia dari series Is Hell gitu ya gitu. Jadi ada Life is Hell, War is Hell, terus ada apa Is Hell gitu. Pokoknya ada banyak itu Is Hellan gini. Dan kebetulan kemarin nemu dengan harga yang worth it ya gitu. Makanya aku kayak aduh, aku pengen banget gitu. Akhirnya aku punya salah satu karya dari Matt Groening. Nanti kapan-kapan kita review ya. Dan ini aku suka banget ya dengan si kreator itu, Matt Groening itu legend banget itu. Terus di sini kita punya ini rada gede ya. Ini kayak majalah deh, majalah atau apa ya? Mohon maaf. Oh iya, majalah. Ada lagi nggak? Oh, cuma satu ya. Ini teman-teman ada yang tahu nggak ini? Simsalabim di negeri dongeng ada Nirmala yang baik hati, di negeri dongeng ada si Oki yang usil jahilnya. Apa sih? Aku lupa dengan lagu ya. Ini adalah apa ya?
komik dari Bobo ya, komik dari Bobo, majalah Bobo yang legend banget. Dan ini adalah salah satu karakter dari Bobo yang paling terkenal juga. Siapa sih yang nggak tahu ya, ini adalah Oki dan Nirmala dengan judul cerita-cerita dari negeri dongeng ya gitu. Ini adalah komik yang salah satu komik yang terkenal banget dulu di Bobo. Dan ini adalah cetakan edisi khusus komik gitu ya. Jadi dalam satu komik ini kompilasi komik-komik Oki dan Nirmala yang pernah terbit di Bobo pada tahun tertentu gitu. Jadi mereka sering ngeluarin edisi komik-komik gitu ya. Ada yang cerita-cerita dari negeri dongeng. Dulu kalau nggak salah ada yang Husan dan Asta juga, ada yang Bona dan Rongrong, ada yang keluarga Bobo gitu. Dan kebetulan kemarin aku nemu ini gitu. Nemu dengan berbagai kata kunci, aku cari di marketplace dan akhirnya nemu. Dan tanpa basa-basi aku langsung beli, dan harganya murah juga kemarin itu. Dan aku suka banget ya dengan si Oki dan Nirmala ini. Fantasi banget. Itu udah aku ikutin dari tahun 90-an awal dulu. Aku udah falling in love banget dengan cerita-cerita dari negeri dongeng ini. Dan dulu sempet ada live actionnya ya di TV7, aku inget banget dulu itu. Dan denger-denger nih katanya Oki dan Nirmala juga bakalan dapetin adaptasi movie live action lagi. Aduh, seneng banget gitu. Aku dulu berharap banget ya Oki dan Nirmala ini bakalan dapat adaptasi animasi 2D deh gitu ya. Pada zaman itu kan 2000-an awal kan animasi 2D lagi booming ya, semacam anime gitu lah. Kayak keren ya kalau misalnya Oki dan Nirmala ini dibikin kayak versi anime gitu. Tapi sayang banget nggak ada. Yang ada malah kalau nggak salah di YouTube aku lihat dulu itu yang versi 3D ya gitu, animasi 3D gitu. Dan aduh, ini series kecintaan aku ya, Oki dan Nirmala. Simsalabim, simsalabim, simsalabim. Kita lanjut ke sampingnya lagi. Di sini ada cuma 2 ya. Yes, cuma 2. Di sini ada komik Eropa. Di sini ada Johan and Pierre Lois. Bacanya Pierre Louis atau Pierre Lois atau Pierre Lot. Gak tau ya. Johan and Pierre Louis. Ini Dendam Basenho. Ini karya dari Peo juga ya. Ini adalah komikus yang bikin Smurf tadi. Jadi dulu awal-awal dia nerbitin Johan and Pierre Louis, dan kalau nggak salah Smurf itu adalah perpanjangan tangan ya. Jadi kayak apa, spin-off dari Johan and Pierre Louis ini gitu. Jadi dulu itu Smurf itu sebenarnya salah satu karakter yang pernah muncul di Johan and Pierre Louis ini. Tapi mungkin karena apa ya, banyak penggemarnya, akhirnya Smurf itu dapat stand alone-nya gitu. Komik stand alone-nya gitu. Jadi dia berkembang sendiri. Dan aduh, cinta banget lah aku dengan artworks dari Peo ini. Dan Johan Pierre Louis ini dulu sempat dapat anime series juga, ada movie-nya juga ya dulu. Terus ada Spiro e Fantasio ya, petualangan Spiro dan Fantasio yang Tula Badak. Ini aku juga masih bolong-bolong dulu. Karena dulu itu ya komik Eropa itu rada-rada mahal pada zamannya. Sekarang masih sih kayaknya. Karena apa ya, dia berwarna full color gitu. Dan kayak aku nggak mungkin gitu untuk nambah judul lagi, terutama untuk komik Eropa ya, karena harganya bisa berkali-kali lipat dari manga biasa gitu. Akhirnya ya masuk wishlist paling belakang lah gitu. One day mungkin nanti dapat rezeki dan nemu dengan harga yang worth it gitu, kenapa enggak gitu. Dan akhirnya aku kayak oke, mulai ngoleksi satu-satu dari si Johan Pierre Louis dan Spiro Fantasio ini. Spiro Fantasio ini karya dari Franklin ya. Franklin ini mungkin teman-teman yang tahu Marsupilami Huba-Huba. Nah itu adalah komikus dari yang sama dengan Spiro dan Fantasio. Nah sama dengan Smurf. Kalau Smurf itu dulu pernah jadi bagian Johan and Pierre Louis. Nah kalau Marsupilami itu dulu bagian dari Spiro and Fantasio. Jadi dia itu dulu tuh muncul awal-awal Marsupilami itu di komik Spiro Fantasio ini. Dan barulah berapa tahun kemudian dia terbit edisi komik stand alone-nya ya gitu. Dia bikin komik sendiri gitu si Franklin ini dengan judul Marsupilami. Dan Marsupilami dulu happening banget dong ya di awal tahun 2000 ya gitu. Aku suka banget dulu. Itu akhir dari masa-masa SD aku nonton Marsupilami. Kalau nggak salah aku kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Dan ini adalah komik terakhir ya. Komik terakhir yang bakalan kita unboxing karena sudah kayak cuma segitu ya gitu. Jadi unboxing kali ini sangat-sangat sedikit ya gitu. Tidak terlalu banyak. Dan ini lagi-lagi aku nemu duit. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini duit siapa ya? 4.000 diumumkan gitu. Ini kayak mas lagi-lagi nih ada yang di refund. Nah kalau kayak gini kan lebih enak ya gitu. Kalau kosong diganti duit aja gitu, di refund gitu.
walaupun nggak dikonfirmasi ya udahlah ya gitu. Yang penting ininya apa, komiknya udah digantiin gitu, daripada dikirim yang salah gitu kan. Kayak mengecewakan banget gitu. Nah, di sini kita punya A Bad Boy Drinks Tea ya. Di sini ada Bad Boy Drinks Tea karya dari Nishimori Hiroyuki Sensei ya. Nomor 9, 10 dan 6. Aduh, aku adalah penggemar Sensei ini ya. Dulu dia terkenal dengan A Cheeky Angel. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Aku suka banget dengan komik ide yang Cheeky Angel. Tapi sayang banget dulu aku rada kurang klik dengan A Bad Boy Drinks Tea ini gitu. Jadi aku nggak terlalu gimana gitu. Aku namatin tapi di rental dulu, dan akhirnya dia masuk di wishlist aku paling belakang, dan aku komplitin satu persatu. Dan kemarin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu ya, Bad Boy Drinks Tea ini dapat adaptasi movie live action ya gitu. Ini sebenarnya bagus gitu. Dan ada satu komik lagi ya dari karya Nishimori Hiroyuki Sensei, ini lebih lucu lagi, paling lucu menurut aku. Judulnya adalah Orewa apa gitu ya. Today apa gitu, aku lupa. Dulu tahun kemarin sempat dapat movie adaptasi juga live action, tapi aku lupa judulnya. Nanti mungkin aku bakalan cari tahu, dan aku bakalan tempelin di samping. Itu bagus banget ya, yang komik dia awal-awal dulu, Today apa gitu, dan itu lucu banget gitu. Aku berharap itu bisa terbit juga ya di Indonesia ya. Nah, komiknya nanti bakalan aku tempelin di sini. Tempelin. Terus di sini ada The Story of Sayong Koku ya. Ini karya dari Kairiura Sensei dan Sayukino Sensei nomor 2. Dan ini ya ngoleksi santai ya. Ini udah aku tahu dulu dari anime awal-awalnya ya, sempet dapat review dulu di Anime Monster atau Anime Insider ya, berapa ratus tahun yang lalu gitu. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian dia terbit di Indonesia, dan ya udahlah ya, aku kayak ceritanya lumayan bagus dan menarik gitu, tapi it's not my cup of tea, jadi aku kayak ngoleksi santai aja gitu. Terus di sini ada Horimiya ya. Ini karya dari Hiro dan Daisuke Hagiwara Sensei ya. Ini nomor 3, dan ini jujur ya, dulu waktu awal terbit dia nggak terlalu hype di Indonesia, nggak banyak orang yang membicarakan gitu. Dan barulah kemarin setelah dia dapat adaptasi anime yang proper, karena dulu kalau nggak salah OVA ya, dan baru dapat adaptasi anime yang lebih proper, banyak orang yang mulai nyari-nyari Horimiya lagi, terutama di Indonesia. Padahal udah sempat masuk gedebuk nih dulu. Ya, tapi jujur aku awal-awal memang rada kurang klik, bahkan sampai sekarang sih rada kurang klik dengan Horimiya ini. Sebenarnya bagus ya, tapi ya ini bukan selera aku aja sih gitu. Jadi kemarin jadi ini masuk wishlist paling belakang, dan kemarin nemu murah ya gitu. Akhirnya ya udah koleksi Horimiya, dan kebetulan kalau nggak salah tahun ini baru tamat ya di Indonesia komiknya. Selamat ya untuk para fans Horimiya. Aku turut senang ya gitu, walaupun komik itu nggak selera aku, tapi kalau aku ngeliat sebuah komik itu penerbitannya tamat di Indonesia, aku juga turut bahagia gitu. Aduh, thank you udah diterbitin sampai tamat. Terus di sini ada Code Breaker. Ini karya dari Akimine Kamijio Sensei ya. Ini sensei yang sangat-sangat terkenal dengan komiknya Samurai Deeper Q ya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Dan Code Breaker ini adalah komik dia selanjutnya ya, yang lumayan booming juga, tapi nggak se-booming Q sih jujur. Dan aku rada-rada klik, tapi rada-rada kurang juga dengan Code Breaker ini, nggak tahu ya, pokoknya kayak B aja gitu. Tapi ini bagus gitu. Jadi ini adalah wishes aku di belakang-belakang banget gitu. Dan akhirnya aku kayak ya nyari-nyari gitulah ya, nyari-nyari yang murah gitu. Kalau nemu ya alhamdulillah ya, kalau enggak ya udah sih gitu. Dan ini ada animenya ya, Code Breaker ini, dan sudah tamat di Indonesia. Dan terakhir di sini ada Wizard of Mikey ya, ini nomor 3. Akhirnya aku menemukan nomor 3-nya ya. Kalau kemarin yang nonton video haul aku kemarin, aku tuh nemu nomor 1, nomor 2 dan nomor 4, dan akhirnya aku kemarin nemuin nomor 3-nya. Ini apa ya, edisi tematis dari Paman Gober ya, dari komik Paman Gober. Ini adalah salah satu edisi tematis yang paling aku suka ya, Wizards of Mikey ini, tentang fantasi-fantasian, keren banget, aku suka banget ini. Dan dulu pernah terbit ya versi bind up-nya gitu ya. Jadi bind up-nya itu bentuk apa, dalam 2 komik, dan dulu itu harganya mahal. Jadi aku nggak bisa beli gitu. Bisa sih beli, tapi kalau aku beli
atau otomatis ada komik-komik yang harus aku korbankan, jadi aku nggak mau gitu, karena Wizard of Mickey ini ada di wishlist aku paling belakang, nggak belakang-belakang banget sih, di tengah-tengah gitu. Jadi aku lebih memutuskan untuk beli komik-komik yang lagi ongoing ya, dan aku paling sukai pada saat itu. Dan akhirnya Wizard of Mickey ini tidak jadi aku beli dan barulah sekarang terwujud ya, aku membeli Wizard of Mickey ini, dan aku suka banget. Dan kalau nggak salah Paman Gober ini banyak ya spin off dia, komik-komik dia yang tematik gitu, dan juga diterbitkan dalam edisi khusus koleksi dan edisi spesial ya oleh Gramedia ya, PT Kompas ya, atau apa sih, aku lupa. Pokoknya ini bagus, aku suka dengan Wizard of Mickey ini. Aku cek dulu mana tuh ada yang belum dibuka. Oh, udah semua ya. Jadi aku rasa cuma sekian ya video unboxing haul-haulan kita kali ini. Terima kasih udah ditonton ya gitu. Dan thanks for watching. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Aku kaya 4.000. Alhamdulillah.